Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Udah capek belum? Udah capek belum? Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Lapar nggak? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyidat bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya yang diam aja nggak ikut bilang ba'dah Ahmadiyah. Nabinya orang India, engkongnya Amitabh Bachchan, buyutnya Norman Kamaru. Kalau kita udah tas Nabi dan Rasul kita, bahkan salawatnya aja enak, sedap bin mantep. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Mungkin mereka mah berbeda salawatnya dengan kita karena mereka mengklaim nabinya, mengkultuskan nabinya orang India, maka salawatnya pun pakai bahasa India. Udah denger belum? Udah denger belum? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau aja apa mau banget? Mau aja apa mau banget? Selawatnya begini. Muskurane ki wajah tumho gungunane ki wajah tumho enak apa enggak? Enak apa kagak? Kalau kemarin Ustadz ikut audisi Akademi Dangdut Indosiar menang juara 2. Yang penting syarat peserta yang ikut cuma 2. Wa qadallahu ta'ala fi ayati kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam saddatun nasi fid dunya asqiya'u wa saddatun nasu fil akhirati atqiya'u. Wa qala aidan as-sakhitu qaribum minallah qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Amin. Amin. Wal bakhil ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Na'udzubillahi min wa qala Syekh fi kitabil imriti izil patah hasbat tiqaddihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Wa qala Ibnu Malik fi kitabil alfiyah wa bal kalakina mashubaiha kalam akun bimarba'in baltaiha. Hadratil kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para sepuh, para pinisepuh, para orang tua,
tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, dikhawatirkan terlalu banyak menyita waktu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Yuk sama-sama kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang hadir malam hari ini, kita doain ilmunya makin berkah. Kita doain mudah-mudahan umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak, keluarganya berkah, keturunannya soleh-soleha, wafatnya husnul khotimah. Sekaligus yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan hadirin dan hadirat, ibu bapak jamaah kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan berkat dan wasilah acara kita malam hari ini tanpa terkecuali yang di bawah tenda di atas karpet warna merah, adik-adik anak-anak yang di atas terpal warna biru, yang ada di sayap kiri, di sayap kanan, bahkan di belakang, mudah-mudahan berkah wasilah acara malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah banyakin rezeki kita, Allah berkahin rumah tangga kita, anak cucu keturunan kita soleh dan soleha. Mudah-mudahan berkah wasilah acara malam hari ini, munajat doa minta sama Allah, mudah-mudahan tahun besok Allah takdirkan kita semua bisa pergi ziarah ke tanah suci Mekah, bisa ziarah ke makam Rasulullah di Madinah, bisa ngerasain sholat di depan Ka'bah, wukufnya di Padang Arfah, mabit di Mina dan Musdalifah. Mudah-mudahan pulang dari Mekah nyampe ke rumah bisa beli tanah, bisa beli rumah di Pondok Indah, ditambah kebun kontrakan ama sawah, bisa kebeli 3 mobil mewah. Cuman sayang sekarang di sini parkirnya susah. Hadirin ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jam sudah menunjukkan jam 11:05:10. Pertanyaannya masih mau terus? Masih mau terus? Masih kuat? Masih sanggup? Sampai pagi sanggup? Sampai pagi? Sampai pagi? Lu ngundang apa nyiksa? Hadirin ibu bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jam sudah menunjukkan jam 11 lewat, langsung tancap gas gigi 3. Syukur alhamdulillah, walaupun masih dalam situasi yang sama, bahkan lebih mengkhawatirkan, menakutkan dan semakin mencekam, masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 corona yang tidak pernah tahu kapan selesai dan sudahnya. Bahkan mohon maaf, peraturan ditetapkan berganti-ganti kata, dari PSBB sekarang berganti PPKM, walaupun tetap dia juga. Betul apa betul? Kita nggak pernah tahu ini corona habisnya kapan, ini kita nggak pernah tahu COVID-19 pulang kampungnya kapan, yang jelas nggak udah. Betul apa betul? Nyambung terus dari PSBB ke PPKM, percis zaman dulu kayak sinetron Tersanjung. Dulu ada sinetron yang gak habis-habis, judul sinetronnya Tersanjung. Cuman orang sekarang gak kenal sinetron Tersanjung. Ada sinetron yang sedang digandrungi emak-emak, ibu-ibu, anak-anak BG. Mulainya kemarin habis maghrib, sekarang habis isya. Nama sinetronnya Buku Harian Sang Istri. Iya, ini Buku Harian Sang Istri, ceritanya cakep juga Bu. Kisah cintanya Dewa sama Nana. Padahal tadinya Dewa gak demen sama Nana, karena dijodohin aja sama Bu Farah. Bener, nggak demen. Tiba-tiba nongol perempuan pelakor namanya Alia. Padahal Alia mah nggak demen beneran, ngarepin harta sama jabatannya doang. Akhirnya kan ketahuan ya. Dewa jadi demen beneran sama Nana. Begitu udah akur, udah demen, nongol si Kevin. Kan kurang ajar banget tuh si Kevin, jahat banget. Si Kevin kurang ajar banget, jahat banget. Udah langgang, udah saling cinta, saling sayang, baru ketahuan ternyata Dewa bukan keturunan Buana. Ternyata yang keturunan Buana mah Pasya, pengawalnya Dewa. Sekarang Dewa jadi debt collector, dagang kembang, dagang bunga.
Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini PSBB, PPKM, peraturan pembatasan penyekatan di mana-mana, tapi alhamdulillah walaupun peraturan penyekatan pembatasan di mana-mana, insya Allah tidak membatasi dan menyekat diri kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ngapa? Ya Allah ya Robbal. Sekarang kalau saya tanya, Pak, ini corona udah berapa tahun coba? Udah mau berapa tahun? Udah mau jalan 2 tahun lewat kan ya? Saya tanya, anak kita orang nginjek sekolahan udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Coba corona udah mau 2 tahun jalan, anak kita orang pada ke sekolahan udah mau 2 tahun lebih, boro-boro nyaba sekolahan kepentok tiang sekolahan juga kagak. Betul apa betul? Ustaz, kan sekolahnya dari rumah, dari online pakai handphone. Sekarang saya tanya, anak kita di rumah sekolahnya pakai handphone, sekolahnya online, anak kita banyakan main game apa banyakan belajar? Banyakan main game apa banyakan belajar? Sekarang gua tanya jujur lo, banyakan main game apa banyakan belajar? Ini kan muka-muka Velfire sama Mobile Legends semua yang gini nih. Betul apa betul? Gara-gara corona anak kita jadi main handphone gak berhenti-berhenti. Kebutuhan kita akhirnya nambah. Ongkoh loan lagi, paketan juga nambah. Yang kartunya XL paket 5 plus 5 giga 63.000. Yang kartunya simpati paket sakti 105.000. Belum yang Indosat. Betul apa betul? Bener apa benar? Anak kita akhirnya bergelut saban hari dengan handphone, kurang belajar, kadang ngaji, megangin handphone aja. Akhirnya anak kita di masjid handphone, musola handphone, lagi ngaji, lagi main, lagi nongkrong di dalam kamar, lagi boker. Lihat anak kita sampai berak bawa handphone. Masuk ke WC udah kebelet, masuk ke kamar mandi, masuk ke WC ngunci pintu, di dalam WC, di dalam kamar mandi, lu nyerang dari atas, tak gua nyerbu dari samping, emaknya di sampingnya kebetulan dapur lagi ngoseng apa genjer sama tucok. Kata emaknya, anak gua lagi berak berantem sama siapa di dalam. Betul apa betul? Bener apa benar? Udah anaknya gila handphone lah, udah ketinggalan gara-gara corona, gara-gara covid, majlis taklim ibu-ibu tutup semua. Akhirnya nenek-nenek gila TikTok. Betul apa betul? Bingung sampai ada orang apa udah regiin si nenek-nenek biakin kutu dibikin TikTok. Ustaz, lah kan TikTok sekarang dapat duit. Kemarin sekarang mah TikTok udah nggak dapat duit, yang dapat duit sekarang snack video. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruhnya handphone, masya Allah hebat banget ya. Betul, teknologi di satu sisi kita dipermudah secara informasi, tapi di satu sisi kita, mohon maaf ibu bapak sekalian, kita dibuat terlena daripada nilai-nilai ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pok, Bu, Tong dulu ya, lihat nih teknologi TV itu kan. TV dulu ada tahun 60-an, tahun 70-an orang sini belum pada punya TV. Ada TV satu-satunya di balai desa. Itu TV dulu adanya kan di balai desa doang ya Po ya. Itu TV ukurannya 14 in, warnanya cuma 2, hitam putih. Itu TV naruhnya di atas steger, antenanya diikat di bambu betung, disenderin di punduren. Tuh salurannya cuma 1, TVRI. Asal malam minggu kita pada nyorok ke balai desa nonton TV, karena tahun 70-an tahun 80-an asal malam minggu ada acara musik legendaris. Acara musik apa? SAFARI, Safari. Betul apa betul? Bener apa bener? Tuh tahun 80-an TV berevolusi, mengalami kemajuan. Orang udah pada kuat beli TV. Tahun 80-an keluar TV, masih ingat mereknya Nasional. Itu TV ada kakinya 4, warnanya coklat kayak kayu, ada tutupnya kayak rolling door toko sereset. Betul kagak?
ganti salurannya enggak dipencet, dipelintir kayak melintir kuping. Betul apa betul? Tahun 80-an tuh, tahun 80-an TV ada jam 5 sore, siang pagi nggak ada siaran, nggak ada. Jam 5 sore ada siaran, jam setengah 5 sore gambar semut berantem renyek. Habis semut renyek, bola dunia ada kotak-kotak, ada jamnya ya. Begitu jam 5 mulai tuh ada program tong, jam 5 tuh baru ada TV. Ada lagunya, asal mau siaran ada lagunya begini nih kalau masih ingat. Aku cinta, semua cinta buatan Indonesia. Ya apa ya? Jam 5 sinetron. Zaman dulu kagak ada sinetron, berita mulu isinya. Jam 5 berita Nusantara. Sampai jam 6 Menggrip acara tukang kebun, petani namanya Klopen Capir. Sampai jam berapa? Jam 7 berita lagi baik, warta berita. Sampai jam berapa? Sampai jam 8. Jam 8 baru ada sinetron Tempo dulu hitam putih, nama judul sinetronnya Rumah Masa Depan, Mak Uwo sama si Bayu. Sampai jam 9 berita lagi baik, dunia dalam berita. Sampai jam berapa? Jam 10 habis. Tahun 90-an akhirnya TV berevolusi, udah nggak pakai kaki, itu TV naruhnya di pupet di atas meja. Saluran nambah, ada programa 1, ada programa 2, udah ada remote belum. Terus ganti channelnya pakai apa? Nonton TV naruhnya di meja, di bupet, nontonnya tiduran. Kadang-kadang di samping ada gagang sapuduk, ganti channel pakai sapang gaguduk. Kalau kagak jempol kaki dicolokin ke meja. Tahun 90-an keluar TV berwarna datuh ya, mulai ada remote. Akhirnya program nambah, ada RCTI, ada TPI, programa 2, TPRI. Orang kenal bolot sama Mali Tongtong gara-gara TPI ada pepesan kosong jam 9 pagi. Tuh. Tahun 2000-an TV berevolusi, yang tadinya pada jenong kayak jidat ikan lohan, akhirnya layar datar disebut layar flat. Tuh. 2010 TV mulai mengalami kemajuan, ada LED, ada LCD, ada Smart TV. Program makin banyak, ada RTV, Global, MNC, Indosiar, ECTP. Belum lagi yang masang IndiHome, belum lagi First Media, belum lagi TV kabel. Akhirnya 24 jam siaran TV non-stop. Betul apa betul? Ustadz, kaitannya apa? Lihat dulu tayangan TV masih jarang. TV mulai jam 5 sore, jam 10 malam habis. Tapi kadar frekuensi ibadah hamba Allah itu mesti istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Benar apa benar? Bocah ngaji tiap kampung, masjid, majlis taklim masih kedengeran. Habis subuh, habis subuh dulu, asal subuh yang kedengar habis bayang subuh, orang pada ngebet Al-Quran, ngaji namanya ngederes. Beres ngederes, mencetin tasbih, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beres zikir, lihat orang dulu habis bayang subuh, jendela pintu rumah diablag. Habis jendela rumah diablak, ibu-ibu nenek-nenek ke pojokan ngambil sapu lidi sama pengki nyapuin latar. Nyapuin latarnya gumem, apaan gumem, mulutnya berbunyi sambil ngafalin sifat 20. Nyapu latar sambil wujud kidam bakon mukhalafatul lil hawa kiamoho wahdaniyah ilmu hayasama basar qadiran aliman basiran
Sifat 20 apal latar rumah bersih. Betul apa betul? Orang sekarang beres sembahyang subuh Quran udah nggak dikebet, masih disimpan di bupet. Tasbih udah nggak dipencet, nyangkut di kusen pintu. Beres sembahyang subuh berebut nyomot remote, jeletet, curhat dong mah. Betul apa betul? Bener apa bener? Gara-gara TV, handphone sekarang lihat dari handphone dah masya Allah Robi. Handphone keluar tahun 90-an. Tahun 90-an handphone produsen cuman 3, Nokia, Siemens, Ericsson. Nokia produk unggulan 5110, 3310, 3315. Siemens C36 yang oval ada antenanya kecil. Ericsson yang flip, kalau enggak yang gede namanya Ericsson Hue, warnanya oranye, antenanya segitiga. Tahun 90-an. Begitu Cina masuk, begitu apa handphone mulai booming kemana-mana, akhirnya orang Indonesia Pak Abu Rizal Bakri buat terobosan. Apaan? Wisma Bakri ngamuk ngeluarin handphone CDMA, pulsanya murah, handphonenya murah, namanya Asia. Masih ingat handphone Asia? Dipakainya Tangerang, Jakarta doang, lewat Ciputat mau ke Parung kudu make gogo. Betul apa betul? Bener apa bener? Itu handphone kalau dimatiin bunyinya ngek 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 ngok ngek ngok ngek. Bener apa bener? Begitu lagi booming, Cina ngamuk. Cina ngamuk. Belum Cina ngamuk, Barack Obama datuh dilantik jadi presiden Amerika. Akhirnya Amerika ngeluarin produk handphone tercanggih namanya BlackBerry. BlackBerry produk unggulan Gemini, ada Touch 2, ada lagi satu lagi tuh yang apa namanya yang mahalan lagi tuh dikit ya, tuh mereknya apa tuh, sorry idep itu BlackBerry mah. BlackBerry lagi booming, dihantam Cina, keluar handphone Mito. Mito, tahu Mito? Mito lagi naik, dihantam, dibejek, pasaran ambruk, kalah sama siapa? Evercross. Evercross lagi maju, akhirnya BBM booming, pengen cari paket yang murah, dihantam lagi Smartfren. Smartfren lagi naik daun, akhirnya dihantam, dibikin bangkrut sama siapa? Oppo. Oppo sekarang bersaing sama siapa? Sama Vivo. Akhirnya di mana ada gerai Oppo pasti bergandengan sama Vivo. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya lihat pengaruh teknologi, orang tidak lagi pegang Al-Quran, orang lebih sering pegang handphone daripada Al-Quran. Betul apa betul? Benar apa benar? Pagi handphone, siang handphone, sore malam handphone. Lihat pengaruhnya bang, gara-gara handphone bini jadi pada berani kurang ajar sama laki gara-gara handphone. Kok bisa Ustadz? Bisa, bininya ngadat ngambek minta handphone. Bang, beliin gua handphone apa bang? Kan itu ada, gua telepon nyambung, gua SMS nyangkut, tapi kan nggak ada kameranya bang. Jadi pengen handphone apa? Tuh Uji aja bininya handphonenya cakep banget bang. Emang Uje bininya handphonenya apa? Oppo F9. Coba. Jadi lu pengen handphone Oppo F9? Enggak ah, ntar dikata ngikutin. Pengen handphone apa? Yang lagi ngetren naik daun, iklannya Agnes Monica, Vivo V15. Kalau nggak kuat Oppo Reno 5. Akhirnya handphone dibeliin tuh bini. Lihat bang, begitu bini kita pegang handphone yang cakep, mahal dan canggih, lihat berubah drastis. Bini kita yang tadinya rajin ngaji, begitu megang handphone canggih, mahal dan baru bermerek, berubah 180 derajat. Yang tadinya rajin ngaji jadi rajin selfie. Betul apa betul?
kondangan selfie, muludan selfie, pengajian selfie, nyelawat selfie, bebenah selfie. Bahkan ada bini kurang ajar, lakinya mati bukan ngaji dipoto. Betul apa betul? Orang perempuan kerjanya masak, beres masak, masakan dituang di piring, dijejerin di meja makan, terus diapain? Tuh, abis dipoto diapain? Diposting di Facebook jadi status WA. Alhamdulillah menu masak hari ini ikan gesek bulu ayam, sambal terasi ikan sepat asin, lalabannya terong hijau pucuk jambu monyet sama daun brocok, sayurnya goreng asam, ujung statusnya dibikin panjang kayak kereta Argo Bromo, nyok gegares nyok. Bener apa bener? Begitu kelar bebenah, kelar masak, itu bini kita ucang-ucang ngangge, nyantai, leha-leha di ruang tamu, kakinya diangkat di sofa. Lakinya pulang ngojek, emang lakinya tukang ngojek, motornya motor Poswan tahun 92, kan berisik banget ya. Itu knalpotnya kayak kaleng biskuit kongguan, mana make oli samping ngebul banget, asal diselak bunyinya. Begitu beduk asar lakinya pulang ngojek, baru nyampe depan gang udah kedengeran, emang satu gang yang motornya berisik, lakinya doangan. Lakinya nyampe pulang ke rumah, bininya lagi angkep ban. Kata lakinya, "Ma, kopi." Lagi balisin itu be yang komen status masak itu tadi. "Ma, kopi." Budak tuh gara-gara handphone bini kita jadi budak, Pak. "Ma, kopi." Sampai 3 kali orang nyaut balisin komen di Facebook sama di WA. Lakinya kekeselan, akhirnya meja ditajong sampai terbalik. Tadong, "Kopi mah kopi, handphone lu pencet-pencet, lu budak apa-ngapa." Mak, coba bininya nyautin 2,5 karung. Lagi abang tua bangga kolokan banget katanya, tiba minyak kopi aja katanya, nyuruh bini katanya, "Saya kan capek bang dari pagi ngurusin beban, ngurusin segala macam, masak segala macam." Katanya, "Ini kan rumah abang, emang rumah siapa bang? Tahu dapurnya di mana, kopinya di mana, gulanya di mana." Tiba abang ambil gelasnya, tuang kopinya, tuang itunya, tinggal diaduk. Kecuali bang orang bedak saru punya kaki punya tangan katanya, "Saya kan capek jadi bini ngurusin abang lagi kolokan banget jadi orang laki," katanya, "menjadi kan tentang apa?" Gara-gara handphone, gara-gara handphone orang waduh kan kalau udah kena ngomel Pak, masalah mulutan retet baik kayak petasan ceplik pasar Parung. Udah lakinya tukang ngojek, lah bininya udah mapak depan rumah, tangannya ada yang mana duit boleh ngojek. Kata lakinya, "Ngojek sepi dapat 20.000." Lakinya nyeletuk nyautin, "Ngojek dapat 20.000. Bininya nyautin, "Pak, Masya Allah 8 karung 4 pengki." Kata bininya, "Lah ngojek beduk subuh gini ada baru pulang bodi 20.000 katanya, nyampe kemana? Anak gue dari tadi yang kecil bolak-balik Indomaret, yang ngatu Alfamart, yang ngatu minta roti, yang ngatu minta es krim katanya. Mana lagi katanya beras udah kagak ada, mecin habis, cabai kagak ada, bawang segala ludes. Mana dari tadi bang nih tukang listrik dari tadi udah bunyi udah habis pulsa tata titit. Yang punya kontrakan dari tadi bolak-balik benar mana minta dikontrakan, kalau bayar kontrakan bulan ini suruh pergi dari kontrakan kita bang. Lah duit 20.000 nyampe kemana?" Coba di sini ada yang punya bini model begitu ada? Itu kalau di sini punya laki model bini model begitu, lakinya udah gantung diri aja udah cakep. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita juga begitu. Pok, lihat dah, gara-gara PSBB, gara-gara orang sekolah akhirnya pengajian tutup, orang pada ngaji, kebanyakan nongkrong main handphone. Betul apa betul? Padahal makan kita ngarapin banget punya anak yang model begini, punya jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Robbal, ya Robbal. Coba bayangin kok kalau sampai seterusnya orang kelar-kelar ini PSBB, orang kelar-kelar ini corona, anak kita kok sampai gede orang ngaji-ngaji. Sekarang kalau anak kita orang ngaji-ngaji, anak kita orang sekolah-sekolah, makin gede anak kita jadi anak yang soleh apa anak yang salah? Yang soleh apa yang salah? Anak soleh anak salah. Lihat ada ceritanya begini, saya udah gini hari cuma cerita beda. Ada cerita begini, laki bini udah puluhan tahun orang punya anak. Begitu pas punya anak sayang banget sama anak.
sangat banget sayang banget sama anak nih, anak dimanja banget. Begitu anaknya lahir, anaknya gede, anaknya jadi model, anak-anak dapat tumbuh, anak-anak seperti ini pengen sekolah, kata emaknya jangan sekolah tong, sekolah di rumah bae, homeschooling. Kalau ke sekolah sekarang bocah sekolah kerjanya berantem mulu, tawuran mulu, banyak banget yang mati, kesabat pakai pelurin, pinter kagak mati, iya udah di rumah baik. Begitu ngeliat teman-teman yang ngaji, pengen ngaji, kata babanya jangan ngaji tong. Emang apa, bocah pengajian bangor-bangor banget, entar lu pintar ngaji kagak, pala lu digetok lekar sama temen lu. Akhirnya tuh anak, mohon maaf ya, ngaji kagak, sekolah kagak. Pertanyaan saya tuh anak, kalau sekolah kagak, ngaji kagak, udah gede jadi anak soleh, anak yang salah. Anak soleh, anak salah. Akhirnya hari berganti, minggu berlalu, bulan pun terlewatkan, nih anak tumbuh jadi remaja, akhirnya salah bergaul. Bergaulnya sama bocah medet yang taksiran orang puguh lagu, orang jelas pergaulannya. Pergi maghrib pulang subuh, pergi maghrib pulang subuh, tangkrang tongkrong di mana? Nongkrongnya depan Transmedia, Transmart, entar nongkrongnya lagi di Pasar Segar, entar nongkrongnya lagi di Pasar Segar, nongkrongnya lagi di Regensi, pulang beduk subuh. Kerjaannya genjreng olah pugu lagu. Masya Allah, akhirnya udah gede nih anak, orang jadi anak yang bener, emak babanya kepegelan. Akhirnya kata emak babanya, emang kita yang salah, anak kecil lagi masih kecil minta sekolah, orang kita sekolahin. Anak pengen ngaji, orang kita masukin ke pengajian. Akhirnya gedenya begini, emang salah kita. Kata bininya, udah begini bagaimana bang? Kata lakinya, emang pikirannya tua, pikirannya danta, pikirannya otrodok. Udah kawinin Beni bocah, kali dikawinin mah bener katanya hidupnya. Tuh, begitu akhirnya emaknya ngibing kemana be majlis taklim ngikut ngaji, sambil ngaji nanyain, lu punya anak perawan apa kagak? Kalau punya anak perawan, nyok gatrukin sama anak gua. Orang ada yang mau, ngapain gua gatrukin sama anak lu? Katanya kerjaan orang sekolah, orang ngaji, orang agama danta, katanya ngapain amat. Banyak yang ogah, ternyata Allah berkehendak lain. Emaknya nyarin jodoh bakalnya anak yang tadinya orang ngaji, orang sekolah, gedenya jadi begajulan karena nyarinya di pengajian. Allah berkehendak lain, ternyata dapat jodoh, jodohnya ustazah. Begitu pas mau ngelamar sama emak babanya, didandanin, makaikin sarung mereknya Sapir, make baju koko mereknya Itang Yunas Preview, make peci warna hitam mereknya Haji Iming. Tuh, make peci Haji Iming. Begitu mau ngelamar didandanin udah kayak ustad. Begitu pas nyampe kata ustaznya, alhamdulillah ternyata jodoh yang ditunggu-tunggu seorang ustad. Padahal mah mohon maaf ustad gadungan didandanin emak babanya. Begitu lamaran diterima, pesta 3 hari 3 malam. Begitu pesta 3 hari 3 malam, resepsi beres, dapat seminggu 2 minggu rumah tangga. Nih ustazah melengap, bingung, heran, terkejut, kaget, ngapa punya laki lagi ngelamar ustadz. Begitu pas nikah seminggu lebih, sembayang kagak, ibadah kagak, ngaji kagak. Akhirnya nih bininya kan nanya, bang, ini usia pernikahan kita udah seminggu lebih, udah mau 10 hari. Sepanjang pernikahan saya kagak pernah ngelihat abang sembayang, kagak pernah ngelihat abang ngaji, nggak pernah ngelihat abang ibadah. Apa kata tuh bocah? Gua mah bukan orang pengen sembayang, gua orang bisa. Bukannya orang pengen ngaji, gua orang bisa. Emang apa? Abang lagi ngelamar saya kayak ustadz, itu mah bolehnya baba gua be, gua didandan-dandanin udah kayak ondel-ondel. Oh begitu, jadi abang orang bisa ngaji, orang bisa ngaji, orang bisa sembahyang, orang bisa sembahyang, orang bisa ibadah, orang bisa ibadah. Ya udah bang, kalau begitu mah abang ngaji dah sama Ustadz Uji sono ya, sama Ustadz Samsul Ma'arif. Ogah, emang apa? Gua malu udah tua bangka, ntar sama Ustadz Uji sama Ustadz Samsul gua suruh baca Iqra 1. Lah gengsi, emang apa mantan jagoan regensi suruh baca Iqra 1. Terus bagaimana? Lu kan ustazah, apa salahnya lu ajarin gua laki lu? Ya udah bang, kalau abang gengsi malu, abang belajar ngaji di rumah mas saya. Akhirnya belajar ngaji sama bininya. Begitu belajar ngaji sama bininya, bang, habis maghrib udah rapi mandi, makaiin sarung, pakai baju kokoh. Ayo bang belajar ngaji, ikutin saya, ngebet Iqra 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Akba, ba'a, ba'ata, ta'ata, Iqra. Dapat seminggu naik Iqra, baba, bibi, babu,
batu bata. Dapat seminggu naik kelas Iqra 3 udah mulai nyambung hurufnya, dia puyeng palanya ngeliat huruf Arab pada keriting kayak sarimi. Kata lakinya, udah kayak ganti dulu ngajinya, ajarin gua sembayang. Katanya, bang ajarin sembayang. Ya udah belajar sembayang sama bininya. Bang, kalau mau sembayang kita ngambil air wudhu dulu. Belajar ngambil air wudhu. Beres ngambil air wudhu, maghrib udah pakai kain sarung, pakai kokoh, pakai peci. Kata bininya, abang ikutin saya. Kalau orang mau sembayang ngadep ngulon atau ngiblat, baca takbiratul ihram sebelum niat. Begitu niat abang takbiratul ihram, Allahu Akbar, abang sedekap. Di mana-mana abang takbir terus sedekap, ini namanya takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram? Karena ini takbir yang mengharamkan. Makan tadinya halal, begitu takbir jadi haram. Minum halal, begitu takbir minum jadi haram. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kalau abang udah sedekah, pertama baca iftitah, yang kedua baca al-fatihah, yang ketiga baca surat yang pendek-pendek. Kata lakinya, boro-boro iftitah, boro-boro al-fatihah, boro-boro surat pendek. Kan lu tahu gua baru Iqra. Kata bininya, lah iya. Terus baca apa ya? Kata bininya, kalau selawat abang bisa. Selawat mah gua gape banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Akhirnya itu sembahyang dari takbir sampai salam isinya selawat semuanya. Ruku bang, ruku, nungging dah. Di mana-mana abang nungging, ini namanya ruku. Abang di kayu gede nonton ada layar tancap, di belakang layar tancap ada tukang koprok, abang nyongok nungging, itu namanya ruku juga. Pokoknya di mana-mana nungging namanya ruku. Beres ruku abang naik dah tumanina. Habis tumanina abang nyungsep, namanya sujud. Ini bacanya apa? Udah jangan banyak gaya. Katanya selawat baik, selawat. Asal nyungsep sujud selawat, ruku selawat. Dia sedekap dia selawat lagi baik. Dapat 3 hari gerakan sholat bisa, cuman bacaannya ora bisa. Baru tibang bisa tunggang-tungging doangan, lagunya perak kayak beras kantor. Neng, ntar gua mau mulai bayang maghrib berjamaah di masjid, siapin pakaian yang cakep-cakep. Masya Allah, Robi, orang baru bubar sembahyang asar di musola, dia udah dandan mau sembahyang maghrib, pakai jubah, pakai peci putih. Bininya girang, lakinya udah mulai ngaji, udah mulai sembahyang, dibeliin tasbih segede-gede kecapi. Orang-orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, dia mau ora dibetot kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala. Orang tasbihnya gede banget, disampirin di pundak. Begitu mau berangkat, kata bininya, abang mau kemana? Gue mau sembahyang maghrib baru jam 4 bagian, katanya lebih awal lebih bagus katanya. Begitu mau keluar rumah balik lagi, neng ngapa bang? Gua orang dibeliin anuan. Apaan itu yang kayak ustad yang disampirin di pundak? Oh sorban. Iya, nggak ada bang. Kurang top, kurang ngetren, kurang cakep kalau nggak pakai sorban. Terus bagaimana bang? Celingak-celinguk kok. Ngeliat hordeng. Begitu ngeliat hordeng, sama banget tuh hordeng, motifnya kayak sorban. Kata tuh lakinya, udah hordeng tuh copotin be dulu katanya. Hordeng kan gede banget ya, dilepit dia gulung, ditaruh di pundak, nyengser ke bawah. Jam 4 keluar dari rumah mau sembahyang maghrib, ya masalah orang ada yang ngenalin di jalan udah kayak ajengan dari Banten. Sekalinya ada yang ngenalin temannya waktu nongkrong di Regensi, ya kan, siapa? Si Luken ngenalin, kata si Luken, heh mau kemana lo? Mau sembahyang maghrib. Kata si Luken, bocah PA apa geblek apa dongo? Emang apa lah, orang baru sembahyang asar dia mau sembahyang maghrib. Begitu nyampe di masjid masih dikunci, keratakan bedagaran kayak kucing garong mau masuk masjid. Akhirnya ada jendela kagak dikunci, dia dongkel nyeplos lewat jendela masuk ke dalam masjid, duduk di depan sebelah kanan.
nungguin waktu maghrib dia zikir baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dari jam 4 sore po sampai mau maghrib baca sholawat muterin tasbih segede-gede capi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu setengah 6 merbot masjid nyampe. Begitu mau merbot mau masuk masjid mau ajan ditanya ngintip lewat jendela kata merbot lah itu ada kiai dari mana di dalam. Perasaan masjid masih gua kunci lah dia udah di dalam dia masuk dari mana nih jangan-jangan kiai mantep ini nih apa jangan-jangan nih kiai separuh malaikat kalimah orang masjid masih dikunci dia udah di dalam padahal menyeplos lewat jendela. Dibuka dah tuh masjid letak nget ngidupin ampli mau tahrim ngidupin ampli ditegesin lagi betuh Ustadz Gadungan yang baru bisa tunggang-tunggi sembayang doang ditegesin ini kiai dari mana ini ya ini kiai mantep ini tasbihnya aja gede-gede banget itu katanya habis tahrim mukul beduk trak terus ajan beres ajan maghrib lah kan orang sekali video orang seregensi masuk ke masjid lama-lama masjid penuh begitu mau mulai sembahyang Ustadz Samsul Marif yang biasa jadi imam mau rada lagi pergi ceramah ke Serang lah kata bocah ini yang jadi imam siapa ya emang Uje kemana Uje lagi tahlilan katanya ke Pinang Ustadz Samsul lagi ke Serang ini yang jadi imam siapa kata merbot masjid tenang baik no ada kiai di pojok no ada kiai di pojok yang bener kok dari jam 4 udah jogrok masjid gua kunci dia udah di dalam lah kalau bukan malaikat siapa itu dia udah dia besok jadi imam katanya begitu udah masuk waktu maghrib diparanin sama anak muda Assalamualaikum kiai nyaut lagi tuh bocah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap dari kiai jawab salamnya be kayak Bang Ajo Mairama katanya mohon maaf kiai Ustadz Buje lagi nggak ada Ustadz Samsul nggak ada yang bisa jadi imam mohon karena Allahnya kiai jadi imam kan begitu ya nyautin jangan saya emang nggak bisa bener saya emang nggak bisa nggak mampu saya emang nggak mampu salah paham kata Ustadz Uje orang kalau ilmunya makin tinggi kayak padi makin merunduk rendah hati pura-pura bego padahal emang tolol laporan nih anak muda kok ngaji no kiai kagak mau jadi imam terus bagaimana kok ngaji seret daripada sembahyang maghrib bubar orang jadi diseret tuh kayak dipaksa suruh jadi imam dijorokin di samping mimbar gabruk kata merbot masjid pokoknya mah katanya kiai udah di situ mau kagak mau senang orang senang ikhlas orang ikhlas irido orang ridho kudu jadi imam daripada bubar orang jadi sembahyang berjamaah maghrib akhirnya tuh bocah petantang petenteng biarin dah hitung-hitung jajalin rasanya apa sih jadi imam mau pergi orang udah penuh semasjid mau kabur orang bisa terusin dah lagunya mentah apa dia kata baiklah jamaah sekalian luruskan dan rapatkan barisan kata anak muda mantap lurus dan rapatkan barisan merupakan bagian kesempurnaan dari sholat kita mantap dan kiai bukannya sembahyang lah orang semasjid diajak selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kata anak muda mantep emang apa baru ini kan kemarin aja Uji jadi imam kita nggak diajak selawat ngerasa pede 2 kali selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Ustadz Samsul Marif aja nggak begini mantep nih aki-aki yang pojok nyeletuk kiai selawat mulu sembayangnya kapan mulai dari sembayang Allahu Akbar bocah kecil di belakang nyeletuk kayak di Mekah ya temennya nyaut lagi sialan banget enak
Begitu dia sejakap ingat omongan bininya. Kata bininya, bang, rokaat pertama iftitah Al-Fatihah sama surat yang pendek. Lah boro-boro iftitah, boro-boro Al-Fatihah, boro-boro surat, orang baru ikro 3. Lah Al-Fatihah baru apal sepotong. Dia baca. Namanya orang kalau bangor, bocah kalau bandel ya akalnya kan sekarung. Lah semasjid dia kalah-kalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lah baca Al-Fatihah kayak sarang tawon di bagel bocah. Yang belakang nyeletuk, kok baca Al-Fatihahnya begitu ya? Temannya nyautin lagi, mic-nya rusak. Ketemu ujungnya doang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semasjid, amin. Bocah kecil nyeletuk, mic hidup lagi tuh. Dia ingat omongan bininya, abis Al-Fatihah baca surat yang pendek. Baca surat apa, gua orang baru ikro 3. Donganan orang mau ngaji dari kecil. Akhirnya orang kan kalau bandel akalnya sekarung ya. Semasjid dia kalah-kalin kok. Apa yang dia baca? Dia ingat lagi bangor nongkrong di Regensi dekat tukang minuman tuh, dekat tukang toge goreng situ tuh, dekat tukang toge goreng, tukang minuman. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa Coca-Cola wa Fanta wa Sprite wa Aqua wa tutup botol limun. Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Bocah kecil bisa ngeletuk, surat apaan tuh? Temannya nyautin, surat baru kali. Sepintas kayak Quran ya. Wa Coca-Cola wa Fanta wa Sprite wa Aqua wa tutup botol limun. Gara-gara tutup botol limun tuh beres rokaat pertama, Allahu Akbar. Rokaat kedua baca Al-Fatihah gerendeng lagi aja kayak sarang tawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kata bocah kecil, komiknya rusak mulu ya. Kedengeran ujungnya doang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semasjid, amin. Rokat kedua dia bingung, gua baca surat apa lagi nih ya? Dia ingat kata bininya lagi diajarin ngaji, kalau baca Quran kudu ada hukum tajwidnya, ada tartil, ada makhorijal hurufnya. Lihat bocah sekarang kan baca Quran pada lancar, tapi orang hidup amat tajwid nggak kenal huruf. Betul apa betul? Beda sama orang dulu. Kalau orang dulu mah baca Quran belakangan, yang penting kenal huruf, bisa ngejak. Kalau bisa ngejak kesononya lancar baca. Betul apa betul? Tuh orang dulu mah ejanya begitu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, ijal, ro, jai, sin, shin, shot, bo, to, bo, an, ogin, fa, kop. Terus bocah sekarang coba tanya, ridep, kenal huruf, naik satu tingkat, ngejak namanya. Betul betul. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, ba fathah ba, ba kasro bi, ba doma bu, tak fathah tak kasro ti, tak doma tu, tati tu. Kenal huruf, kenal harokat. Bocah tanya, yang mana kasroh, yang mana fathah, mana doma, mana tasjid, oraidem. Betul apa betul? Udah bisa ngejak, nyambung dah mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, sukun, kasroh, bis, mim, alif, lam, sida, kasroh, mil, lam, patala, ha, kasrohi, bismillahi. Betul apa betul?
Coba bocah sekarang orang hidup dia ingat kata bininya maca Quran kudu ada tajwid. Tajwid ada 4, ada izhar, ada ikhfa, ada idgham, ada ikhlas. Sekarang Bang Ustadz mau tanya, huruf izhar ada berapa? Apa naja? Alhamdulillah. Huruf ikhfa ada berapa? Huruf ikhlas ada berapa? Huruf idgham ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Wah iya, diingat ada tajwid. Ada lagi yang namanya qalqalah. Qalqalah ada berapa? Ada qalqalah, ada qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jadi baju di toko. Tuh. Dia ingat yang dia baca. Dia ingat sama bininya, Bang, kalau tanwin atau nun mati ketemu huruf ikhfa bacanya samar rada dengung. In kuntum shadiqin. Kalau nun atau nun mati atau tanwin ketemu huruf izhar bacanya jelas. Man amana. Tuh, ada qalqalah contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qalqalah ada 2, qalqalah kubro, qalqalah sugro. Yang dia baca ikhfa sama qalqalah. Apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Mancing ikan pakai udang, dapatnya ikan betok. Allahu Akbar. Bocah kecilnya letuk lagi, Bang. Surat apaan lagi tuh? Temennya surat baru kali. Qalqalahnya aja mendok banget kubro kayaknya tuh, qalqalah kubro. Masya Allah. Beres rakaat kedua naik rakaat 3. Kata dia nih lempengan ini yang gua demen, ngapa bacanya empel-empel, pelan-pelan nggak kedengeran. Kan kalau rakaat ketiga, rakaat keempat, imam dan makmum masing-masing baca Al-Fatihah dalam hati. Sholat berjamaah, makmum ngikut imam, imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud. Begitu dalam hati orang-orang baca Al-Fatihah, dia mah lagi nyari akal bagaimana caranya kabur dari masjid. Kata dia, gua terusin, habis digebukin orang semasjid. Kan begitu, orang gua terusin bagaimana? Akhirnya begitu pas mau ruku, Allahu Akbar, mundur selangkah ke belakang, semasjid ikut mundur ke belakang selangkah. Lah kata dia, dah yang ikut. Begitu bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, mundur 2 langkah ke belakang, semasjid mundur 2 langkah ke belakang. Separuh udah ada yang kecemplung di got. Begitu mau sujud ngelihat jendela lagi ngablak terbuka, begitu mau sujud Allah loncat lewat jendela, semasjid ikut loncat lewat jendela semuanya. Kebetulan di samping masjid ada punangka, punangkanya rubuh nih banin masjid, masjidnya hancur. Kata jamaah semasjid, gua kata juga apa dia mah kiai mantep. Emang apa? Mau sembahyang kita diajak baca selawat, iya juga sih. Yang kedua bacaan suratnya baru-baru nggak kayak biasa. Iya juga. Yang ketiga, masjid mau ketiban punangka, dia udah tahu kita diajak loncat lewat jendela. Coba kalau kagak diajak loncat, mampus semua kita ketiban punangka. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita jadikan sebuah momentum untuk menanamkan semangat dan giroh kita. Pertama, untuk taklim, meramaikan kembali taklim, pengajian-pengajian kita yang sempat libur lama. Yang kedua, kembali lagi perhatian kita terhadap anak-anak kita. Sangkan anak-anak kita besarnya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha.
Pada hakikatnya ketika kita merayakan tahun baru Islam, tahun Hijriah adalah hakikatnya ayo kita diajak hijrah. Hijrahkan lahir batin kita. Agar apa? Agar senantiasa tertanam dalam diri kita, hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Yang kemarin itu bocah ngantuk siang banget ya. Ya, hari ini, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Insya terlebih-lebih asal ketika kita memperingati tahun baru Islam, kita rayakan dengan 1 Muharram, kita rayakan dengan 10 Muharram, kita senantiasa berbagi terhadap anak-anak yatim piatu, janda, fakir dan duafa. Betul apa betul? Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya orang hidup manusia itu harus ada 2 sandaran. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada sandaran vertikal, ada sandaran horizontal. Percuma sembahyang saban hari, percuma sembahyang saban waktu, percuma tidak pada cemong dengkul betis pada bengkak banyak sholat, tapi ama fakir miskin janda duafa yatim piatu ora pada erok nggak pada peduli. Kenapa? Vertikal akan terbangun dengan kokoh ketika horizontalnya itu terbangun dengan kuat. Hablum minallah akan terbangun dengan kuat ketika hablum minannasnya tertancap dengan kokoh. Insya hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang yang menyatakan dirinya iman dan takwa akan memiliki kepekaan sosial yang tinggi sesama. Sadar hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, kita bukan makhluk individual. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri, kita nggak bisa hidup dewek-dewek, kita butuh tetangga, kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh kerabat. Betul apa betul? Bener apa bener? Enggak ada kok, ora ada. Kita mau ora bisa hidup dewek-dewek. Kita ama tetangga, ama warga kudu open, kudu peduli, kudu ingat, kudu prihatin, kudu merhatiin. Bener apa benar? Karena kita mah orang hidup, kita mohon maaf jangan kata hidup, kita mati masih ngeribetin orang. Betul apa betul? Kita mah jangan kata hidup, mati aja masih ngerepotin tetangga. Betul apa betul? Saya belum pernah nemuin ada orang hidup begitu mati mandi dewek di atas balai. Ada orang mati bungkus kain kapan sendiri. Ada orang mati jalan sendiri ke lubang kuburan. Ada orang mati ngubur awaknya dewek di lubang kuburan. Enggak ada. Ini nyadarin kita hablum minallah akan terbangun dengan kuat, dengan kokoh ketika sandaran horizontal hablum minannasnya ini kita lagi ngebangun hablum minannas. Orang yang beriman dan bertakwa akan memiliki kepekaan sosial, sensitivitas, peduli terhadap lingkungannya. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan tiap tahun dan hari ini kita nyantunin yatim, mohon maaf bukan lagi kebanyakan duit, bukan lagi kebanyakan banda. Betul apa betul? Bener apa bener? Karena kita nyari berkahnya. Rasulullah dapat julukan abal yatim, bapaknya kaum anak-anak yatim, karena Rasul pertama lahir dalam keadaan yatim. Yang kedua, Rasulullah itu sangat cinta dengan anak-anak yatim. Paling kagak ketika kita peduli, kita sayang sama anak-anak yatim, kita mendapat cinta mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah, orang baik, orang dermawan yang peduli sama tetangganya, terlebih anak yatim, itu qaribun minallah, dekat sama Allah. Insya wa qaribun minannas, dekat disenengin orang, lihat nyata bukti melek mata kita. Orang kalau baik temennya banyak, orang kalau baik temennya saudaranya banyak, siapa baik pada ngaku. Betul apa betul? Lu kenal sama itu siapa? Orang kenal sama si Udin. Udin mana? Udin mana yang gamblang? Yang orang ngabai banget dia mah ya? Iya, dia mah katanya asal ketemu siapa baik katanya dia bagi duit ya. Yang asal itu opet banget sama anak yatim ya. Tuh, dia mah masih saudara gua padahal mah jauh. Tapi kalau orang baik siapa baik pada ngaku saudara. Betul apa betul? Tapi lihat kalau orang medit, jangan kata hidup di dunia. Orang kalau medit nggak ada temennya. Lu kenal Udin mana ora? Udin mana? Udin yang pelita ke bol-bol ya? Iya. Padahal saudaranya, gua najis haram kafir punya saudara model begitu. Padahal dekat orang ngaku saudara. Betul apa betul?
di dunia, di akhirat, di kubur. Allah buktiin. Makanya ada peribahasa, orang kalau pelit kuburannya, wa qaribun minan nas, orang dermawan, orang baik yang mau peduli terhadap lingkungannya, dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Wa baidum minan nar, dan jauh dari siksa api neraka. Insya wal bakhil, orang yang pelit merege hese, buntut kasiran, kutilang pantatnya kuning cap jahe, jauh dari Allah. Baidum minan nas, jauh dari manusia. Baidum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, orang pelit dekat ke neraka. Naudzubillahi min wal jahil ahabu ilallah, orang bodoh, orang geblek, orang ora tahu, orang yang bodoh Allah lebih senang. Asya yang baik, orang bodoh tapi dermawan, orang bodoh tapi baik sama tetangga, orang bodoh tapi baik sama anak yatim, orang bodoh tapi baik sama janda dan duafa. Ahabu illallah, lebih disukai, lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala min abidin bakhil, daripada orang yang tukang ibadah, daripada rajin sholat, daripada rajin puasa, daripada rajin ngaji, daripada rajin ibadah. Wal bakhil, tapinya pelit merege hese. Naudzubillahi min. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum malam hari ini kita jadikan sebuah itibar dan pelajaran berharga buat kita. Ayo sama-sama kita peduli, saling asa, saling asuh, saling bantu, peduli terhadap lingkungan saudara-saudara kita. Insya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah wasilah acara malam hari ini Allah segera angkat virus corona, wabah virus Covid-19 dari kampung kita, dari negara, dari dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan perekonomian Indonesia kembali pulih. Amin. Anak-anak kita bisa kembali ke sekolahan. Amin. Majlis talim pengajian kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya Rabbal alamin. Sudah jam 12:04. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.